Sekarang kita mau ngobrol tentang banyak isu, terutama isu politik nih. Di depan saya ada teman baik saya, Kang Roby Sugara. Ya. Dulu orang kalau nonton Roby Sugara itu ingatnya pasti bintang film. Bintang film. Sekarang jadi pengamat politik. Selamat datang Kang di Main TV. Hari ini saya pengen ngobrolin sesuai dengan kajian Kang Roby ya. Divisi pasti berkenaan dengan politik, juga mengamati pasti isu-isu pertahanan karena lebih fokus ke hubungan internasional kan. Saya pingin sebetulnya diskusi kali ini nih penting karena kita punya capres itu ada Pak Prabowo, Pak Anies, Pak Ganjar. Dan tentu saja kita penting melihat kira-kira kan Pak Prabowo ini boleh dibilang sejak dari dulu zaman Orde Baru kan sekarang lagi nih baru posisinya memegang ada di jabatan struktural pemerintahan. Setelah sudah dicopot, kalau bahasanya Pak Anies disudahi. Dari militer tahun 98, lalu dia memang aktif di dunia politik sebagai ketua partai politik dan baru hari ini lagi pegang posisi sebagai Menteri Pertahanan. Saya ingin dapat gambaran kira-kira apa sih yang sudah dilakukan Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Kira-kira ini enggak. Biasanya memang kan Menteri Pertahanan Indonesia dari dulu tuh orang yang relatif paling jarang ngomong. Ya dulu ada Pak Riyamizat, ada apa. Biasanya Menteri Pertahanan tuh yang paling irit ngomong. Pak Prabowo kayak gitu juga kan, paling irit ngomong. Tapi kan kita pasti bisa lihat rekam jejaknya, hasil-hasilnya, target capaian-capaiannya kira-kira apa sih yang sudah dilakukan atau yang sudah dicapai Pak Prabowo sebagai mantan militer, sebagai ketua partai, sebagai capres 2 kali menjelang 3 kali gitu kan. Kemudian pernah juga jadi cawapres. Nah, apa signifikan gak sih sebetulnya dibanding sama menhan-menhan sebelumnya? Ya. Jadi saya ingin memulai dari pidatonya Presiden Jokowi ya, soal waktu itu kan dia ada acara di Kementerian Pertahanan. Jadi dia sebenarnya meskipun tidak secara detail ya mengatakan, jadi dia berharap bahwa Kementerian Pertahanan itu bisa mengorkestra data-data intelijen yang berserak misalkan dari BIN kan ada banyak saya kira data-data polisi dia punya badan intelijen. BIN secara khusus ada, di TNI juga ada gitu loh. Dia ingin mengorkestra, bukan kemudian presiden itu mendapatkan kabar, informasi yang sudah terjadi. Kan intelijen kan harus bisa memprediksi bakal terjadi apa ya. Terjadi apa kira-kira. Sampai juga saya kira saya juga mendengar bahwa kasus sebelum Rusia Ukraina ini balik lagi ke Rusia Ukraina itu perang atau tidak. Bahkan kita data intelijen kita itu mengatakan tidak akan terjadi perang, taunya besoknya diserang ya kan gitu. Untungnya nggak dipublikasikan data intelijen itu. Nah ini sebenarnya poin ini sebenarnya dalam banget sebenarnya Pak Jokowi itu. Nah tetapi apa yang terjadi misalkan karena Kementerian Pertahanan itu ingat bukan hanya ngurusin pertahanan yang sifatnya tradisional. Saya mengatakan tradisional itu kayak basis-basisnya militer. Kan yang non tradisional itu bisa bersifat kayak penyakit, ya kan? Kayak yang di luar dari isu-isu militer, penyakit, makanan, dan lain sebagainya. Yang itu cyber, yang itu menyerangnya kepada bangsa kita, people kita. Misalkan soal K-pop. Budaya itu kan serangan budaya sebenarnya. Kita nggak pernah merasakan antisipasi misalkan itu. Ataupun kalau membiarkan masuk budaya lain ke kita, itu kan bagian dari perang loh yang kayak begitu tuh. Tiba-tiba kita sudah di rumah kita, anak-anak kita, keluarga kita
itu sudah K-pop semua, udah apa namanya Korean style semua kira-kira kan. Itu udah diserang, itu udah didudukin gitu loh. Nah itu harusnya menjadi bagian dari pekerjaan-pekerjaan Kementerian Pertahanan. Anggarannya juga besar ya kan. Tapi yang terjadi adalah misalkan yang soal ada baju impor kan, baju bekas. Itu kan bagian dari pertahanan juga. Itu kalau dipakai kan ada virusnya atau dan lain sebagainya. Ini nggak menjadi isu di Kementerian Pertahanan. Kita nggak melihat bahwa kehadiran, kalau saya pribadi melihat itu, saya menyayangkan itu tidak menjadi bagian, padahal bisa mampu Kementerian Pertahanan itu untuk melakukan itu. Kenapa mampu? Karena anggarannya besar dan dia memang skup pekerjaannya ya harusnya memproteksi people, bukan hanya memproteksi bangsa. Tapi memproteksi people-nya juga gitu loh. Kan selama ini mungkin persepsinya proteksi people atau proteksi bangsa dari serangan militer. Ya itu yang tradisional. Yang non tradisional kan banyak. Setelah pasca perang dingin itu sebenarnya, pasca perang dunia kedua terus perang dingin itu, basis-basis isu-isu pertahanan, keamanan itu tidak hanya pada militer, tapi yang non militer jauh lebih banyak. Yang non militer itu jauh lebih banyak. Anda ngelihat yang sudah dilakukan oleh Kementerian Pertahanan kita sudah sampai di sana belum? Nah, dia baru hanya mempersiapkan melaksanakan undang-undang untuk melatih Komcad, namanya komponen cadangan, yang tiap tahun tuh ada sekitar 24.000. Jadi nyiapin pasukan kayak gitu. Itu kan gampang lah ya. Pasukan masyarakat rakyat gitu ya? Iya, jadi itu pasukan cadangan. Jadi kalau nanti kan militer kita itu kan hanya sekitar 500 jutaan. Ya, dari semua matra kan ininya. Jadi kalau membayangkan kalau perang itu kan nggak cukup ya kan gitu. Akhirnya kita ada komponen cadangan yang nanti di slide 2-nya itu bisa dipersiapkan untuk dia siap perang gitu loh. Jadi basisnya pertahanan semesta ya, sistem pertahanan keamanan semesta kan. Kita masih menganut konsep itu. Tapi yang untuk secara konsepsi kayak misalkan penerjemahan tentang kekuatan maritim kita juga saya nggak terlalu ada melihat ya, ada upaya-upaya atau misalnya lihat secara kasat mata bahwa ke arah situ. Papua, pernah gak mendengar Pak Prabowo ngomongin Papua? Belum sih. Ya kan? Ada gak? Gitu ya kan? Gak ada, sayang banget gitu loh. Atau mungkin barangkali Papua karena di stempel sebagai KKB, kelompok. Jadi itu urusan polisi gitu loh. Itu harusnya, itu kan polisi, tapi kan yang dikorbanin TNI. Iya kan? TNI harus di ini, dan masyarakat juga merasa, nih TNI itu gara-gara Papua, Mas, itu sering dibully. Pertama, akhirnya ada yang mengatakan lebih baik kita balik lagi ke Orde Baru, tegas soal Papua. Itu satu. Muncul lagi dari kelompok-kelompok radikal yang kanan. TNI atau pemerintah ke kelompok-kelompok radikal teroris gagah banget, tapi menghadapi kelompok Papua Merdeka memble. Akhirnya yang jadi korban. Kenapa jadi korban? Karena ketidaktegasan dari sistem yang paling bertanggung jawab itu yang satu Kementerian Pertahanan. Udah jelas tuh yang dia bisa mampu. Caranya gimana? Kalau dia menginginkan militer terlibat di situ, maka dia harus urus dulu dong secara politiknya ke Komisi 1. Kan Komisi 1 juga ngomong, waktu kemarin ada penembakan kan, ada TNI kita gugur, dia mengatakan udah kita libas aja, jangan ngomong libas, aturannya dibereskan dulu, dinaikin statusnya gitu loh. Itu kerjaan Kementerian Pertahanan. Harus bisa gitu kan, tentu berkoordinasi dengan Kementerian Menko Polhukam, ya kan, dalam negeri ya kan. Tapi kan dia bisa mengorkestra itu. Dari sejadi jangan dibiarkan TNI menjadi korban. Karena mereka kelompok misalkan bersenjata di Papua itu, dia kan namanya kelompok separatisme, itu udah umum di bagian negara, dia pasti menggunakan human people sebagai tamengnya. Jadi kan di depan tuh, misalkan anak-anak, ibu-ibu kan di depan tuh, TNI, mana berani TNI kita membunuh rakyat yang gak bersenjata. Akhirnya dia jadi korban, dia ngumpet di people-nya. Itu karena apa? Karena kebijakannya ya dilihat seperti itu. Nah, saya belum melihat ya, dia ada komen yang secara spesifik ngomongin soal Papua. Kecuali mungkin rapat-rapat ada ya, rapat koordinasi antara kementerian ya. Tapi secara spesifik dia melakukan upaya-upaya serius ininya. Terakhir malah TNI juga ingin anggarannya terpisah dari Kementerian Pertahanan kan, itu juga
ya kan ada masalah apa gitu kan, ada koordinasi dan lain sebagainya. Nah itu balik lagi tadi, salah satu Anda bilang salah satu prestasinya itu Komcat. Itu Yang gimana? sudah diimplementasikan Ya. itu gampang sebenarnya, anggarannya ada, undang-undangnya juga sudah ada, cuma ngelatih orang aja. Ngelatih orang ala Ngelatih militer orang gitu untuk ya. militer, semi militer lah nanti dia dipersiapkan. Itu yang sekarang duta ininya tuh kan Deddy Corbuzier lah. Oh iya dapat Itu pangkat itunya, tituler ya. Iya itu. Itu yang kelihatan kalau saya melihat apa yang Anda bisa rasakan, bisa lihat dari kinerja Kementerian Pertahanan. Saya akan mengatakan yang paling terlihat adalah ketika dia berhasil merekrut siapa Deddy Corbuzier untuk jadi duta. Oh itu Komcat. prestasinya. Kalau saya kelihatannya begitu. Iya, menurut prestasinya saya. yang Iya. salah satu prestasi yang menonjol lah ya. Betul. Nah Ini kalau ya. gini, saya nggak tahu Anda mengamati atau tidak, tapi kan salah satu fungsi Kementerian Pertahanan pasti beli-beli senjata, alutsista kita dan lain-lain. Perubahannya signifikan nggak sih? Nah ini juga kan harus disesuaikan dengan konteksnya. Kita memang punya historis yang kurang bagus ya. Misalnya antara angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara. Padahal sebenarnya secara geografis tuh harusnya basis-basis pertahanan itu di angkatan laut. Nah ke arah situ nggak ininya. Itu juga saya kira belum sampai ke arah situ. Saya beberapa kali mendengarkan beberapa gagasan-gagasan Pak Prabowo ya. Baik itu dia ketika capres, tapi saya spesifik pada isu-isu pertahanan, keamanan, ataupun ketika dia awal-awal menjadi Menhan, dia masih menyebutkan bahwa sistem pertahanan dia, kita kan menganut sebenarnya minimum essential force, strategi pertahanan kita. Iya, iya. Jadi kita akan memperkuat pertahanan kita sampai 2045 itu yang itunya minimum supaya tidak menyinggung tetangga-tetangga. Oh. Jadi lu beli senjata, nanti yang lain, ngapain lu beli senjata Banyak-banyak ya, gitu ya? ya kan, atau pesawat tempur yang S berapa 34 yang terbaru dari Rusia kan, ini mau ngapain gitu. Jadi seminimal mungkin. Nah, tetapi yang sering terdengar itu adalah dia sering menggunakan, memang ini kebijakan kita yang juga pernah menjadi salah satu ikon penting dalam merebut kemerdekaan, sistem pertahanan rakyat, pertahanan keamanan rakyat semesta, HAM rata itu. Tapi itu sebenarnya harus sudah direvisi sebenarnya. Karena udah tradisional. Kenapa? Kalau kita masih menggunakan begitu, kita dalam kondisi perang, maka yang akan dijadikan tameng itu ya masyarakat. Pasti yang akan menjadi korban lebih banyak itu adalah ngorbanin masyarakat. Padahal peperangan modern sekarang, yang militer aja, Amerika setelah perang Irak, itu nggak pernah dia menurunkan pasukannya ke battleground. Pernah. Dia pasti pakai proxy war. Jadi atau orang dia pakai dilatih. drone. Enggak, iya, orang dilatih itu dia nggak ini. Pasti proxy war yang kira-kira bersengketa di konflik zone tersebut. Dia pakai drone, semuanya pakai drone. Osama bin Laden awalnya pakai drone semua. Untuk menghindari korban jiwa ya? Ya korban jiwa. Jadi karena memang karena masyarakat sudah sangat rasional kan. Dia nggak mau dong tiba-tiba dia mengorbankan dirinya untuk atas nama nasionalis, atas nama apapun gitu kan. Padahal yang merasakan nikmatnya dari peperangan itu adalah elit di atas. Tetapi pemerintah juga punya cara memodernisasi itu. Nah kita masih ngandalin ini people-nya itu. Ngandalin people sebagai atas, bagian dari. Jadi masih kelihatannya seperti. Jadi siap-siap aja. Ya beruntungnya kita punya politik luar negerinya nggak bermusuhan dengan siapapun ya. Sehingga kita nggak punya musuh, nggak punya aliansi. Jadi dengan konsep yang kayak gini, kalau misal mudah-mudahan yang nggak pernah terjadi perang di Indonesia, korbannya sipil pasti banyak tuh ya? Sipil pasti banyak. Karena konsepnya kayak gini. Sistem pertahanan kita begitu. Kalaupun misalkan kita dianggap sama kayak persis Amerika lawan waktu perang Vietnam itu kan 5 juta orang meninggal. Amerika cuma berapa? Karena dia mengandalkan itu. Dia nggak punya teknologi, dia mengandalkan semangat perjuangan dari masyarakatnya saja. Memang hasilnya bisa memenangkan, tapi kan untuk konteks sekarang. Iya, korbannya jadi terlalu banyak sekali. Iya kan korbannya sudah pasti mengorbanin rakyatnya. Sekarang ini kan seperti tadi Anda cerita bahwa problemnya bukan cuma soal ekspansi militer kan. Penjajahan, bukan penjajahan ya, tapi agresi satu negara ke negara lain tuh lewat ekonomi, lewat budaya, bahkan lewat virus dan lain-lain.
dan apalagi berkenaan dengan teknologi gitu ya. Ya. Itu pasti kan orang-orang yang mestinya berpikir tentang kementerian itu berpikirnya pasti sudah teknologi soal apa. Kalau kita masih berpikir dalam konteks perang bahkan sebelum perang dingin, agak kerepotan juga dong. Nanti ada ruang-ruang kosong dari bangsa ini yang pertahanannya jadi lemah gitu ya. Oh iya, udah pasti. Itu sudah, saya kira sudah pasti banget ya di situ. Tetapi memang ya mudah-mudahan memang kita tidak terjadi perang yang basisnya head to head ya antara satu. Kayak misalnya Rusia Ukraina kan. Kita juga mau nyebrang kemana kan? Otomatis kita melawan saja penyerang, dengan semangat yang ya kan atas nama nasionalis, atas nama yang lain dan lain sebagainya. Nah itu sebenarnya harusnya juga sudah mulai dipikirkan ya skema. Sebenarnya undang-undangnya saya kira kayak contoh ada undang-undang protection, perlindungan terhadap sumber daya nasional misalkan. Itu kan sebenarnya Kementerian Pertahanan salah satunya sebagai stakeholdernya menjaga sumber aset-aset nasional. Jadi artinya begini, dan nyamuk milik orang Indonesia ya kan dilukai ya kan oleh kepentingan luar, itu aja Kementerian Pertahanan harus bertindak gitu, harusnya begitu. Itu nyamuk ya, belum manusianya, harusnya begitu ininya kan. Tapi kan bayangkan kita kan misalkan daerah-daerah pesisir kita ya kan, atau orang kita yang di luar negeri misalkan, ya kan? Ada isu perdagangan orang kemarin itu tuh kan? Iya. Jadi saya melihat misalkan gini, contoh yang paling sederhana saja lah. Di beberapa negara yang saya baca itu, jadi Kementerian Pertahanan itu sangat signifikan sekali. Misalkan begini, kurikulum pendidikan, kemudian para wisata, sama yang sering bangun infrastruktur apa? PUPR ya? PUPR. Itu di bawah koordinasi di Kementerian Pertahanan. Jadi dia mau bangun rumah. Rumahnya ini di sini misalkan kalau kita kan ancaman non militernya itu karena bencana. Iya. Kita bikin aturan bahwa bangunan-bangunan di sini karena rawan ini strukturnya harus begitu. Oke. Tapi kalau misalkan dia merasa bahwa negaranya terancam, maka bangunan-bangunan yang dibangun strukturnya harus begini. Suatu saat dalam keadaan perang itu bisa digunakan untuk pertahanan. Jalan-jalan misalnya kita bangun itu ada skemanya, harus ada rekomendasi pertahanan. Ini bisa gak bahwa suatu saat dalam kondisi perang itu bisa buat landing pesawat gitu. Kayak gitu. Jadi apapun itu, sekolah semuanya itu strukturnya. Jadi pikirannya sudah sampai ke harus titik sampai itu ya? ke situ. Ini kan kita PUPR sendiri, semuanya sendiri. Pendidikan. Setiap kali di pendidikan itu sering ada memposting misalkan ada kurikulum, ada buku ajar yang isinya justru mencela Pancasila. Kok bisa lolos gitu loh. Iya kan? Kementerian Pertahanannya di mana? Akhirnya yang ngeributin itu masyarakat, bukan Kementerian Pertahanan. Problemnya pertahanan ideologi kita kan juga. Itu dia. Itu padahal dia mengkerdilkan Pancasila misalnya sebagai ideologi komitmen kita. Yang akhirnya yang harus ngeributin itu organisasi-organisasi masyarakat. Kan harusnya Kementerian siapa tuh itu kan gitu kan. Kan ini meskipun tapi gimana kan dulu yang orang-orang yang anti-anti Pancasila itu dulu 2014 deket banget. Nah itu dia. Dukung Pak Prabowo. itu sebenarnya harus juga dalam kondisi damai. Dalam kondisi damai kan ancaman tuh ya nggak basisnya nggak militer aja gitu loh. Militer udah mengurangi, tapi yang kayak gitu-gitu tuh harusnya menjadi basis. Kan anggarannya gede gitu loh. Anggarannya paling besar, paling tinggi ya, tinggi di antara kementerian-kementerian lain. Dan memang karena itu kan banyak yang berkenaan dengan rahasia negara, kekuatan militer, itu akhirnya nggak ada banyak audit di situ kan. Tapi memang dari segi komunikasi memang sepertinya ya tidak begitu ada masalah dengan Pak Jokowi ya, maksudnya langgeng gitu kan. Tapi kalau saya melihat dari sisi-sisi yang kita harapkan ya sebagai orang yang pernah belajar dalam isu pertahanan gitu. Jadi saya kemarin tuh ada isu awal-awal ya Pak Prabowo jadi Menteri Pertahanan mau mengajukan anggaran militer selama 20 sampai 25 tahun atau apa 1.400 triliun. Saya nggak tahu isu itu siapa yang melemparkan dan itu apa sih konteksnya sebetulnya?
Ya sebenarnya kan itu untuk mengejar hitung-hitungannya sebenarnya untuk mengejar yang posisi kita ya di minimum essential force. Selain juga merespon ancaman-ancaman militer di Indo-Pasifik ya kan. Itu dia dari hitungan-hitungan itu. Tapi kan memang pada persoalan prakteknya memang agak rumit kan untuk yang persoalan-persoalan itu. Jadi kan akhirnya yang dikritisi itu prioritas aja dulu, mana yang harus diprioritaskan. Jadi sebelum ngejar yang besar, yang prioritas-prioritas kecil aja sebenarnya itu juga harusnya dikejar kan. Itu yang nggak menjadi ini. Misalnya soal perbatasan kita misalnya katakan ada berapa ribu. Oh iya, luas sekali. Iya kan, gitu kan, titik-titik atau pintu-pintu itu paling berapa orang. Belum lagi misalkan militer yang ditugaskan di sana. Sendirian dia di sana, itu skemanya itu sampai hari ini belum selesai. Persoalan-persoalan itu kan yang urgen sekali sebenarnya. Pak Jokowi sebenarnya udah nyontohin kan, dibangunlah daerah-daerah perbatasan ya kan. Nah itu kan sebenarnya udah dicontohin tuh. Ya harusnya agak fokus juga ke situ ya. Pak Jokowi kan kasihan juga kalau semuanya harus dipikirin sama presiden. Dia nggak bisa sampai selesai cuma ngurusin itu aja gitu. Tapi barangkali untuk pertahanan pangan kan udah ada program food estate itu kan. Ya itu pangan juga kan. Itu kan kita juga nggak punya ini. Jadi seakan-akan Kementerian Pertahanan itu basisnya hanya militer saja. Padahal harus dikembangin ya. Tadi saya contoh itu, dia juga harus mulai berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan tentang isu-isu pertahanan. Kan udah cukup sebenarnya data-data tentang radikalisme di aja, ya kan? Lah, itu kan Kementerian Pertahanan. Atau berkoordinasi dengan Kementerian Agama juga dong. Betul, iya. Contoh misalkan soal turis asing di Bali kan, kan udah mulai pada rese tuh, ya kan? Akhirnya diserahkan ke imigrasi. Kan harusnya Kementerian Pertahanan juga sudah punya ini. Minimal ada infrastruktur Kementerian Pertahanan yang juga ikut handle itu ya. Jadi sekarang imigrasi harus kayak misalkan kita nge-blocking orang masuk ke ini, kan harusnya datanya dari Kementerian Pertahanan. Jangan dari Kementerian Luar Negeri blocking, ya kan? Jadi, nah makanya Pak Jokowi itu bisa gak mengorkestra itu data dari BIN, data dari intelijen yang lain mengorkestra. Oh, si ini nggak boleh masuk ke negara kita. Singapura kan jelas tegas ya kan. Bahkan Ustadz Abdul Somad aja nggak boleh masuk ke sana. Karena dia jelas Kementerian Pertahanan, standar dari Kementerian Pertahanannya itu dia jelas. Artinya sebetulnya di banyak negara lain karena Kementerian Pertahanan itu fungsinya sentral kan. Ini soal denyut atau nyawanya negara kan. Dia harus punya peran yang signifikan di berbagai lini ya. Iya harusnya begitu. Gak cuma beli senjata gitu. Bukan kita mendominasi, tapi kan misinya adalah protection people-nya kan. Artinya rekomendasi dari Kementerian Pertahanan itu rekomendasi final ya. Karena kajiannya sudah pertahanan negara ya. Kayak misalkan Pak Jokowi, ini soal kebudayaan kita itu sudah misalnya menurut dasar survei kan, misalkan dia sudah terjajah oleh budaya-budaya Korean style gitu kan. Diperlihatkan datanya. Misalkan perdagangan soal skincare itu 90% Pak dari Korsel. Sehingga itu ada data-data untuk kebijakan-kebijakan yang harus dikeluarkan. Singapura contohnya ya, waktu dia memproteksi lagu-lagu dari Malaysia karena diserangan dari lagu-lagu Indonesia ya kan. Itu kan dia datanya begitu. Kita udah didominasi, diserang loh oleh lagu-lagu orang Indonesia ya kan. Akhirnya dia batasi kan. Tetap ada tapi cuma 25%. Prakteknya soal nanti ini yaitu nanti kita lihat. Tapi yang penting kebijakan negaranya ya. Ada upaya-upaya begitu ininya. Artinya kenapa upaya-upaya itu belum ada? Karena memang visi Kementerian Pertahanannya atau karena apa? Menurut saya karena satu bahwa bisa jadi memang dibiarkan karena ada benefit di situ secara personalitinya ya, atau memang kita nggak punya konsepsi karena rumitnya koordinasi antara satu kementerian dengan lembaga lain. Bisa jadi begitu ininya. Jangankan di situlah di kampus aja, ini kampus sesama milik negara, milik pemerintah, itu kita tidak dibiayai oleh negara. Antara satu perpustakaan dengan perpustakaan kampus lain tidak terkoneksi, Mas. Bayangin, padahal dibiayai oleh negara. Kan tinggal dibuka aja. Itu dibuka itunya. Kanalnya itu kan bisa. Nah, itu sebenarnya itu. Nah, itu kan
juga harus dipikirkan hal-hal kayak begitu. Nah, sebenarnya kuncinya siapa yang menurut saya Kementerian Pertahanan itu sangat urgen sekali. Sangat penting sekali untuk memulai itu. Artinya gini, jangan suruh masyarakat disuruh perang terus antara masyarakat yang padahal persoalan radikal itu persoalan pertahanan, keamanan, ya kan? Saya mikir gini, kan dulu tuh ada Menteri Pertahanan kita yang dari sipil, kadang militer gitu. Signifikan gak sih sebetulnya background seorang Menteri Pertahanan itu dari militer, dari sipil? Menurut gitu? saya sekarang sih nggak terlalu signifikan ya. Yang penting itu dia punya lembaga think tank ya. Oh, karena memang intinya di situ ya, kajian outputnya ya. Amerika itu dia bisa memenangkan perang dingin karena orang pemerintah itu nggak mungkin dia bisa mikir. Orang acaranya juga kemana-mana seabregan, tapi ada think tanknya itu. Amerika ada Rand Corporation, Hudson Institute, itu yang membackup persoalan-persoalan pertahanannya itu. Jadi anggarannya dibawa ke situ aja kayak gitu loh. Saya berpikir kalau demikian strategis sebetulnya fungsi Kementerian Pertahanan, rekomendasinya final, artinya ini sudah menyangkut pertahanan negara, sudah menyangkut keamanan negara. Terus kemudian ini kan sekarang kasusnya, isunya kan Kementerian Pertahanan kan mau maju jadi capres. Kalau strategis kayak gitu, ini memungkinkan kan di swing. Iya, itu juga. Untungnya belum sestrategis itu. Betul ya. Kan kita juga melihat legacy apa yang bisa diinikan kan. Iya. Bisa kita yakini bahwa apakah dia mampu gak kira-kira membuat Indonesia menjadi lebih baik. Contoh misalnya Natuna kan. Itu kan Natuna kan strategi pertahanan juga ketika Pak Jokowi dia masang mengganti nama. Iya. Itu kan sebenarnya Selat Cina kan, tapi dia bilang ini Pulau Natuna kan. Di Selat Natuna. Itu kan bagian dari strategi. Akhirnya Pak Jokowi yang harus turun tangan ke situ. Iya, naik kapal perang. Betul, saya nggak tahu itu apakah hasil dari kajian serius dari Kementerian Pertahanan atau tidak. Atau kadang-kadang feelingnya Pak Jokowi. Atau feelingnya Pak Jokowi kan, dia kadang-kadang kan, wah ini kan dia langsung di situ gitu kan. Nah itu juga nggak tahu kan itunya. Nah itu yang sebenarnya harusnya itu dilakukan oleh Kementerian Pertahanan. Jadi kalau mau di rating nih terakhir ya, kalau mau di rating prestasi atau capaian-capaian Kementerian Pertahanan kita, itu ratingnya dari 1 sampai 10 kira-kira, Anda kasih nilai berapa sebagai dosen? Kalau saya sih mungkin bukan itu ya, belum memuaskan sih sebenarnya. Belum memuaskan. Masih C+ berarti ya. Iya mungkin. Segitu. Belum memuaskan lah. Jadi kita masih kan gini, jadi stylenya kan jadi berubah. Padahal sebenarnya kan dia seneng pidato ya sebenarnya. Kan dia harusnya men-share kan bahaya-bahaya apa yang sedang kita hadapi gitu loh. Kan isu pertahanan begitu. Ini kita sedang menghadapi misalkan gini. Kita nggak pernah teredukasi meskipun ada lembaga-lembaga yang ngurusin soal bencana alam. Misalkan kita ini menghadapi misalkan titik rawan dari Indonesia itu ABC dan lain sebagainya. Kita sudah bikin format kayak begini. Suran-suran kayak gitu. Terus misalkan soal stunting. Stunting kan juga isu pertahanan juga kan yang nanti akan menggerakkan masa depan itu kan anak-anak kecil gitu tapi stunting kan. Iya kan dia nggak aware juga soal isu itu. Jangankan itulah Papua yang kita nggak pernah mendengar. Kita kan pengen mendengar dong Pak Menhan soal Papua gimana sih, pengen dengerin dia kayak gimana konsepnya. Tiba-tiba dia ngomongin soal Ukraina di luar. Kayak gitu loh maksudnya. Thank you Kang Robi, makasih ini obrolannya luar biasa menarik. Teman-teman kita akan cari tema-tema menarik untuk kita obrolin di diskusi kita di Mind TV. Makasih sekali lagi Kang Robi, salam.